Kalau kita lihat data kasus yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan dari tahun 2022 dan 2023 itu ada lebih 4 ribuan kasus ya. Dan hampir 30%-nya adalah kasus kekerasan terhadap istri. Dibandingkan dengan tahun 2022, data tahun 2023 menunjukkan kenaikan 8% dari kekerasan terhadap istri. Ini belum termasuk kekerasan yang dilakukan terhadap mantan istri oleh berarti mantan suami. Faktor pemicu perempuan rentan menjadi target kekerasan oleh suami itu apa saja sih? Kalau kita lihat kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri ini terjadi di hampir semua golongan masyarakat. Bisa dia dalam ekonomi menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Tetapi memang kondisi ekonomi dapat turut memperburuk kondisi yang ada atau memperparah ya kerentanan perempuan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh suaminya. Tapi ini juga sangat tergantung sih dengan bentuk kekerasan itu sendiri. Karena kan kekerasan terhadap istri ada yang kekerasan fisik, kekerasan psikologis, ataupun juga kekerasan seksual dan penelantaran ekonomi. Nah, pada kasus-kasus tertentu bisa jadi bahkan bukan ketergantungan ekonomi dari korban yang menyebabkan suaminya melakukan tindak kekerasan. Bahkan bisa saja si perempuan ini adalah pihak yang mencari nafkah utama, tapi ketergantungan secara psikologis dan ketergantungan secara sosial itu menyulitkan perempuannya untuk bertindak secara otonom, secara mandiri, ataupun menampilkan dirinya sebagai orang yang setara dengan suaminya tersebut dalam relasi perkawinannya. Nah, jadi 3 ketergantungan ini, ketergantungan ekonomi, ketergantungan psikologis, dan ketergantungan sosial menjadi faktor yang menentukan kerentanan pada kekerasan terhadap istri. Jadi 3 faktor itu sampai dibilang dari 4.000 kasus itu yang mendominasi. Betul. Jadi dari 4 ribuan kasus kita lihat bahwa ada karena persoalan ekonomi, ada karena persoalan sosial, tapi juga ada yang karena persoalan ketergantungan secara psikologis. Jumlahnya lumayan besar Mbak ya. Nah, kalau faktor dari mereka korban KDRT yang enggan untuk melapor itu apa saja? Pada banyak korban yang melaporkan kepada Komnas Perempuan, ini bukan peristiwa pertama yang mereka alami. Biasanya mereka akan ragu-ragu untuk melaporkan kasusnya kalau itu baru pertama kali terjadi, atau lingkungan di sekitarnya selalu mengatakan bahwa ya memang namanya juga laki-laki, gak bisa menahan emosinya kalau lagi marah. Atau dianggap sebagai ini sebuah hal yang biasa saja, riak dalam perkawinan, karena itu bersabar. Ya. Atau juga mereka malu untuk menyampaikan bahwa mereka mengalami tindakan kekerasan itu. Selain itu banyak juga perempuan yang memperhitungkan konsekuensi-konsekuensi dari melaporkan kasus yang ia hadapi. Jika mereka berada dalam posisi ketergantungan ekonomi dari nafkah yang diberikan oleh suaminya dan melaporkan suaminya itu berarti bisa jadi suaminya ditahan atau tidak bisa lagi mencari nafkah, mereka akan cenderung untuk tidak melaporkan kasusnya itu karena takut kehilangan nafkah. Tapi juga ada yang memikirkan lebih panjang lagi, misalnya dampak sosial. Dampak sosial itu bukan saja terhadap dirinya, karena dengan pelaporan kekerasan dalam rumah tangga, besar kemungkinan perkawinannya akan selesai, dan karena itu mungkin mereka harus menjadi pihak yang menyandang status dengan stigma sosial sebagai janda. Tapi juga bisa jadi karena dampaknya ada pada anak-anaknya. Misalnya saja kalau proses pelaporannya masuk ke ranah hukum dan kemudian suaminya dipenjara, maka anaknya yang akan kemudian harus menanggung stigma sebagai anak dari seseorang yang terpidana. Dan ini beberapa pertimbangan sebetulnya yang menyurutkan langkah perempuan ketika ia menghadapi kekerasan dari suaminya. Sikap preventif bagi keluarga Mbak agar terhindar dari KDRT itu kalau dari keluarga sebetulnya yang paling pertama penting dilakukan adalah komunikasi yang efektif ya antara pasangan, terutama ketika menghadapi situasi-situasi yang sulit.
Dan kedua tentunya saling menjaga komitmen. Ini karena sejumlah kasus kan yang dilaporkan ke Komnas Perempuan juga terkait dengan ada salah satu pihak yang kemudian memiliki relasi intim dengan pihak yang lain di luar dari perkawinannya mereka gitu. Nah, yang ketiga adalah mencari bantuan. Dan ini sebetulnya sesuatu yang perlu betul-betul dipertimbangkan ya oleh pemerintah Indonesia, karena semakin banyak keluarga yang sebetulnya membutuhkan bantuan konseling keluarga untuk melewati masa-masa tersulit mereka. Baik, nah, terkait dengan yang dijelaskan tadi aturan turunan untuk mengurangi KDRT itu Mbak, di setiap wilayah terdekat misalkan gimana? Kalau kita lihat sebetulnya amanat dari Undang-Undang Penghapusan Kekerasan di dalam Rumah Tangga itu bukan hanya tentang mempidanakan tindakan kekerasan di dalam rumah tangga, baik yang dilakukan oleh orang dalam perkawinan ataupun orang yang berada dalam satu atap, tetapi juga untuk melakukan langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif. Saat ini misalnya langkah pencegahan itu juga dimulai dari mempersiapkan perkawinan dengan baik, sehingga setiap pihak yang masuk dalam perkawinan itu mengenali apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka dan bagaimana mengembangkan pola komunikasi yang efektif gitu. Nah, yang kedua sebetulnya juga ada amanat untuk membantu menyelenggarakan misalnya mediasi dan juga bantuan dukungan konseling bagi keluarga. Nah, ini yang sebetulnya perlu lebih dikonkretkan lagi ya. Komnas Perempuan pernah melakukan kajian terhadap 285 kebijakan daerah tentang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Tadi saya mencatatkan bahwa sekitar 70-80% dari kasus yang dilaporkan itu biasanya adalah kasus kekerasan di dalam rumah tangga yang dihadapi oleh seorang, baik itu dalam posisi sebagai istri ataupun juga sebagai anak. Nah, tapi ternyata dari 285 kebijakan yang kami kaji, itu kurang dari 30% yang sebetulnya memiliki program pemulihan yang menyeluruh. Dan meskipun ada penyebutan perlu ada pencegahan, tapi dia tidak pernah ada kejelasan program pencegahan seperti apa yang akan diselenggarakan dan bagaimana cara mengukur efektivitas dari penyelenggaraan pencegahan itu. Rasanya ke depan, apalagi ini adalah tahun ke-20 dari undang-undang, jadi 2 dekade nih, pas sekali 2 dekade Undang-Undang Penghapusan Kekerasan di dalam Rumah Tangga. Kita perlu memeriksa bagaimana sebetulnya implementasi dari undang-undang ini memastikan agar pencegahannya menjadi lebih efektif. Apa kurang efektif? Apa kurang efektif berjalan? Selama ini pencegahannya sebetulnya kita rasakan masih kurang efektif ya. Jadi kalau kita anggap dari pencegahan nih, misalnya saja, sampai sekarang ini sebagian besar masyarakat Indonesia merasa bahwa perkawinan itu hal yang alamiah. Gitu. Jadi kalau orang sudah memasuki usia tertentu, dianggap ya semua orang sudah bisa paham bagaimana caranya menjadi suami dan menjadi istri. Ya kawin aja gitu ya langsung kan. Karena itu kami mengapresiasi langkah yang diambil oleh Kementerian Agama melalui KUA untuk menyelenggarakan bimbingan perkawinan, dan kami harap bimbingan perkawinan ini nanti menjadi juga sebuah fasilitas yang dapat dinikmati bukan saja oleh warga muslim tapi juga yang lainnya. Meskipun di saat yang bersamaan kami sangat mengapresiasi lembaga-lembaga agama yang lain yang menyelenggarakan bimbingan perkawinan ini secara mandiri, dan rasanya ini perlu kita galakkan dengan banyak. Nah, tindakan preventif lainnya adalah tadi misalnya untuk menyelenggarakan konseling keluarga, dan ini memang masih sangat jarang sekali ada. Bahkan kalau kita lihat dari keputusan-keputusan pengadilan terkait kekerasan yang dilakukan terhadap istri ataupun kekerasan terhadap anak perempuan, meskipun di dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan di dalam Rumah Tangga ada kemungkinan bagi penetapan hukuman tambahan berupa wajib mengikuti program konseling, itu hampir tidak pernah dinyatakan di dalam hukuman atau pidana yang diputuskan bagi pelaku kekerasan di dalam rumah tangga. Nah, jadi ruang-ruang seperti ini yang sebetulnya perlu kita periksa kembali agar dia tidak terus berulang di masa depan.